Selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada Lab Indonesia Digital Business Networking 2021 Conference Virtual Session yang diselenggarakan oleh Pamerindo Indonesia dan Informa Markets. Lab Indonesia Digital Business Networking didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Balai Besar Industri Agro (BBIA), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Labkesda Jakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia APTFI, Himpunan Kimia Indonesia, HKI, Masyarakat Standarisasi Indonesia, MASTAN, Singapore Manufacturing Federation, SMF, Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia, ILKI, Persatuan Peranata Laboratorium Pendidikan Indonesia, PPLPI, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, PERMI, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, KBI, Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy, IFHE, dan Labmania. Sebelum kami memulai conference virtual session ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama conference virtual session berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link conference virtual session. Berikutnya kami akan putarkan video pameran Lab Indonesia 2018. I'm very surprised. There's a lots of people coming, and many people is interested in Japanese products. So I'm very happy to see that. Very fantastic event, and like I said, it's exceeded my expectation. I'm very happy with Lab Indonesia. I think it's pretty good. You should just keep continue doing that because the application of the analytical chemistry is quite important. I mean, it can expand to a different discipline. So yeah, just keep doing it. We are going to do it.
Demikian video pameran Lab Indonesia 2018. Untuk sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator dan pembicara untuk memulai conference virtual session hari ini. Kepada moderator, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pembicara, di sini ada Pak Ari Rahmadi, kemudian ada Pak Tirto, dan juga ada Pak Pak Effendi Manurung. Siapa? Ya Pak Effendi ya. Maaf, saya kemarin masih Bu Febi ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sesi ini kita akan segera mulai. Ada diskusi ada diskusi panel yang nanti akan dilakukan ya. Dari di sini topiknya adalah green fuel berbasis biomasa sebagai solusi alternatif bahan bakar cair Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit akan memperkenalkan 3 presenter yang nanti akan menyampaikan presentasinya. Yang pertama, Bapak Effendi Manurung, ya, beliau adalah Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi di Jen EBTKE. Pak Manurung ini pendidikannya adalah Teknik Mesin, ya, Magister Teknik Mesin Universitas Indonesia, dan juga Teknik Kimia dari Universitas Sumatera Utara. Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi di Ditjen EBTKE. Selain itu juga beliau pada tahun 2019 sampai Desember 2020 menjabat sebagai Kepala Subdit Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi. Dan pembicara yang lain ada Bapak Ari Rahmadi. Ya. Pak Ari Rahmadi ini lulusan University of New South Wales, Sydney, Australia. Ini sarjana S1-nya dari UNSW, Sydney, Australia. Kemudian Pak Ari Rahmadi ini menyelesaikan Master Engineering Science-nya dari University of Melbourne, Australia. Dan menyelesaikan PhD-nya di University of Melbourne, Australia, dalam bidang Infrastructure Engineering. Pak Ari Rahmadi saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain Organisasi Riset PPT Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Dr. Insinyur Tirto Prakoso. Ya. Pak Tirto ini adalah dosen dari Teknik Kimia ITB. Posisi beliau saat ini sebagai Associate Professor for Research Group of Biomass and Food Processing Technology di Bandung Institute of Technology. Background pendidikannya, Pak Tirto ini PhD di Chemical Engineering Keio University, Jepang. Kemudian Master Chemical Engineering juga dari Keio University dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung 1993. Pak Tirto ini mendalami riset di bidang processing system for producing biofuels and chemicals from biomass and crop oils. Professional experience-nya, Pak Tirto ini adalah Chairman of Bioenergy National Standardization in Ministry of Energy and Mineral Resources. Ya. Saya kira itu ya pengalaman Bapak pembicara yang akan memberikan presentasi. Nah, untuk berikutnya saya akan meminta mungkin yang pertama dari
Nah, yang pertama saya minta Pak Effendi ya. Silakan Pak Effendi. Ini saya masih. Ya. Baik Pak. Ya, Pak Effendi Manurung ya. Jadi Pak Effendi Manurung ini akan mempresentasikan tentang arah kebijakan dalam penerapan bahan bakar nabati di Indonesia. Monggo Pak Effendi. Ya. Pak Effendi punya waktu sekitar 25 menit maksimum untuk presentasi ini. Dari biodiesel Indonesia khususnya adalah parameter kandungan air, dan di mana itu kami juga mohon izin dari PTSI. Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, udah. Tadi masih unmute semua. Ya, silakan. Baik, yang terhormat Kepala Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain BPPT, yang kami hormati Bapak Unggul Priyanto, yang kami hormati Bapak para narasumber, ada Pak Tirto, ada Pak Ari Rahmadi. Kemudian yang kami hormati manajemen Lab Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama permohonan maaf Ibu Direktur Bioenergi belum dapat hadir di kesempatan kita kali ini pada webinar kali ini, sehingga kami diminta mewakili beliau karena ada tugas yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kami dari Direktorat Bioenergi menyampaikan terima kasih sudah diikutkan dalam webinar kali ini. Di samping menjadi sarana bagi kami untuk melakukan sosialisasi. Bapak dan Ibu, adapun slide kami yang pertama terkait dengan target dan realisasi pengembangan EBT. Sesuai dengan amanat PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional yang menyatakan target EBT di tahun 2025 sebesar 23% dan batu bara 30%, minyak bumi 25%, kemudian gas bumi 22%. Adapun capaian hingga tahun 2020 untuk EBT sekarang bisa terlihat sekarang bisa terlihat 11,20%, tetapi untuk batu bara masih terus meningkat, sekarang 38%. Adapun strategi percepatan pengembangan EBT agar tercapainya 23% pada 2025 dalam beberapa tahun yang akan datang melalui substitusi energi final dan primer, tetap menggunakan existing teknologi dengan B30, biohidrokarbon, co-firing biomasa, RDF pada PLTU. Kemudian strategi berikutnya konversi energi primer fosil, terjadinya pergantian teknologi pembangkit dari PLTD atau PLTU digantikan dengan PLT EBT. Kemudian strategi berikutnya penambahan kapasitas EBT. Kemudian pemanfaatan EBT non listrik maupun non bahan bakar nabati. Bapak Ibu, kita bisa melihat dari konsumsi energi nasional, persen konsumsi untuk
industri semakin efisien, kita melihat dari 46 menjadi 34 dari konsumsi tahun 2010 ke tahun 2020. Akan tetapi persen konsumsi transportasi dan rumah tangga meningkat. Di sisi lain kita melihat import gasolin terus meningkat dikarenakan konsumsi dari gasolin tersebut juga mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 kita lihat di sini menurun diakibatkan oleh mobilitas masyarakat kita menurun akibat pandemi. Demikian juga penggunaan bahan bakar tersebut. Bapak Ibu, latar belakang program mandatori BBN. Sebagaimana kita ketahui, produksi CPO tahun 2020 sekitar 52 juta ton. Dan saat ini penggunaan CPO untuk BBN masih hanya sekitar 20%. Kemudian ada 20 juta penduduk Indonesia bergantung kepada minyak sawit maupun turunannya. Terdapat 700 pabrik kelapa sawit. Kemudian di samping itu perlunya meningkatkan realisasi BBN sesuai dengan target RUEN yang diamanatkan Perpres 22 tahun 2017. Kemudian berikutnya mengurangi import solar dan mengurangi emisi GRK. Itu yang melatar belakangi program mandatori bahan bakar nabati. Adapun dasar hukum pelaksanaan mandatori BBN biodiesel, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 berkaitan dengan bahwasanya prioritas penyediaan energi itu memprioritaskan energi baru terbarukan. Kemudian penyediaan EBT wajib ditingkatkan oleh pemerintah maupun Pemda. Kemudian dasar hukum Undang-Undang Perkebunan, kemudian PP 79 tentang kebijakan energi nasional target 23% 2025. Kemudian ada PP 24 tentang perhimpunan dana perkebunan, tentang Perpres 22 tahun Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian ada nomor 7, kita bisa lihat di sini Permen SDM tahun 2015 nomor 12 tentang penyediaan dan pemanfaatan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang merupakan tahapan mandatori implementasi biodiesel. Kemudian Permen 24 ini tentang alokasi, kemudian Permen 67 tentang harga dari biodiesel, kemudian Kepdirjen IBTKE 189 tentang standar mutu biodiesel itu sendiri. Terkait dengan implementasi program BBN, Bapak Ibu, sebagaimana kita bersama sudah ketahui dan sama-sama kita lakukan, mulai dari 2006 ada Impres nomor 1 2006 tentang mengatur koordinasi antara kementerian terkait. Di sini kita bersama-sama waktu itu saya juga ingat ini bagian dari kolaborasi dengan BPPT, ada Pak Unggul di sini waktu itu, sepengetahuan saya dengan Pak Dadan, Pak Sony dan Ibu Evita seperti itu. Kemudian di 2008 itu Permen SDM nomor 32 tentang mulai mandatori di B2,5 sampai B7,5 sampai 2013. Dimulai 2014 kita lakukan B10, 2015 kita lakukan B15, dan 2016 kita mulai campur B30. Dan hingga 1 Januari 2020 kita
implementasikan campuran B30, 30% nabati di dalam campuran solar. Kemudian ini adalah tahapan dan target realisasi pemampatan biodiesel. Ini yang di atas itu adalah itu mandatori untuk biodiesel. Kenapa ada tahapan? Untuk menyiapkan produsen sekaligus untuk dapat menyesuaikan konsumen. Kemudian ada tahapan biodiesel, kemudian di tengah ini adalah tahapan bioetanol, dan di bawah adalah biooil. Adapun realisasi target hingga nanti 2025 ada sekitar 13,9 juta KL untuk 2025. Untuk 2021 ini 2021 target kita adalah 9,2 juta KL. Bapak Ibu, untuk 2021 sendiri, di mana target kita 9,2 juta KL biodiesel, realisasi kita ini sudah mencapai ini 86,22 juta KL, dan harapannya target 9,2 itu bisa kita penuhi. Kemudian di samping target 9,2, kapasitas terpasang industri biodiesel saat ini juga sudah meningkat. Kapasitas terpasang sekitar 17 juta kiloliter. Yang terakhir itu bertambah di Kalimantan Selatan, itu kemudian ada juga di Kalimantan Timur, serta penambahan kapasitas di Jawa Timur. Terakhir itu yang diresmikan oleh Bapak Presiden di minggu yang lalu, itu John Lynn Agro Raya di Kalimantan Selatan, pabrik biodieselnya. Rencana pengembangan, sebagaimana kita tahu, sekarang pengembangan bahan bakar nabati kita masuk mulai ke transportasi udara. Diawali dengan kesuksesan katalis merah putih kerjasama dari Pertamina dan ITB. Kemudian katalis tersebut digunakan untuk membantu konversi dari RBDPKO menjadi bioaftur, diproduksi secara co-processing di unit TDHT RU4 Cilacap oleh Pertamina. Produk tersebut dinamakan J2,4, jet fuel 2,4%, menggambarkan bahan bakar bioaftur yang dihasilkan dari bahan baku 2,4% RBDPKO, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian J2,4 tersebut telah dilakukan uji statis di Garuda Maintenance Facility. Kemudian kita lakukan uji terbang di September di Bandung menggunakan, kemudian uji terbang tersebut dilanjutkan dengan terbang dari Bandung ke Jakarta. Pada tanggal 6 Oktober telah dilakukan uji terbang perdana pesawat yang sama CN235 seri 200 milik PT Dirgantara Indonesia, dan pengisian bahan bakarnya dilakukan di 2,4 dilakukan di Jakarta, disaksikan oleh para pejabat Menko Perekonomian, Menteri SDM, dan perwakilan dari Menteri Perhubungan. Baik Bapak Ibu, pemampatan biofuel ke depan, rencana pengembangan biofuel tetap di biodiesel di B30, ini masih di dalam B30 untuk FAME 30%, di 2021 9,2,
2002 9,3 dan 2040 11,7. Kita mulai juga menghitung co-processing green diesel yang dihasilkan oleh Green Refinery oleh Pertamina. Kita mulai hitung di 2022 di 0,1. Kemudian green standalone green diesel juga mulai kita masukkan di 2022. Kendati pun mungkin ini masih relatif belum agak sulit untuk mencapai progres tersebut. Tapi kita sudah masukkan dalam rencana pengembangan. Co-processing green gasoline juga kita masukkan, sehingga dengan total nabati hingga dimulai dari 2023 sebesar 10 juta KL dan 15,2 di 2040. 15,2 juta KL di 2040. Pemampatan biofuel ke depan tidak terbatas pada biodiesel, tetapi juga ada bioetanol, green fuel, dan bioaftur. Kemudian tidak terbatas pada pengusaha skala besar yang didorong juga berbasis kerakyatan. Memungkinkan juga ada nanti misalnya bensa seperti itu. Kemudian spesifikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pemampatan byproduct biodiesel, pemampatan hasil sawit non CPO, seperti itu pemampatan biofuel ke depan. Kemudian kita lakukan pengembangan biofuel itu mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan. Kita dorong keterlibatan petani yang lebih maksimal. Kita buat standar mutu yang semakin baik untuk melindungi konsumen kita, baik mesin, lingkungan maupun manusia. Kita lakukan, kita dorong proses yang semakin efisien dengan membuat HIP lebih hemat. Kemudian harga yang stabil dan terkendali. Bapak Ibu, di samping itu kita juga punya proyek pengembangan bahan bakar nabati dan industri penunjang yang ini oleh PSN, Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu standalone RU 3 Pelaju, merupakan green refinery mengolah CPO menjadi green fuel. Dengan unit, melalui pembangunan unit bisa kita lihat unit-unit yang dibangun, kemudian kapasitas tersebut 20.000 barel per hari, target efisiennya sekitar Desember 2024. Proyeksi produk HPO, bioaftur, nafta, dan LPG. Kemudian proyek strategis nasional yang kedua, yang di bawah koordinasi dari Direktorat Bioenergi, juga revamping RU 4 Cilacap melalui mengolah kerosin menjadi biorefinery dengan 2 fasa. Fase 1 revamping TDHT 3 MBSD, kemudian fase 2 6 MBSD. Yang pertama mengolah RBD-PO, kemudian yang fase 2 langsung dari CPO. Target efisi selesai pada fase 1 di Desember 2021, fase 2 di kuartal ketiga 2004. Kemudian proyek strategis di bawah binaan dari EBTKE adalah hidrogenasi CPO. Skema pengelolaan pengembangan melalui kerjasama Litbang SDM, ITB, dan Pertamina dan Pusri Palembang. Merupakan pabrik percontohan biohidrokarbon, bioaftur berkapasitas 1.300 liter bahan baku per hari. Yang tadinya direncanakan di Palembang, kemudian kita pindahkan ke RU 4 Cilacap. Kemudian yang merupakan proyek strategis nasional lagi juga katalis merah putih. Katalis merah putih yang diharapkan dapat menjadi katalis yang digunakan mengkonversi dari bahan baku CPO atau sawit menjadi green fuel. Lokasi direncanakan di Cikampek, kapasitasnya 800 metrik ton per tahun,
kemudian produk yang dihasilkan ini jenis-jenis katalisnya, kemudian dengan nilai investasi 170 miliar. Kemudian program pengembangan bensin sawit. Telah juga dibangun demo plan Bensa dengan kapasitas produksi 1.000 liter per hari merupakan kerjasama ITB, Pura, dan BPDPKS. Keberhasilan demo plan ini akan menjadi parameter menyusun FS dan DED, menyusun produksi Bensa yang direncanakan akan berkapasitas 238 kiloliter per hari yang dibangun di Musi, Banyuasin, dan Pelalawan. Mudah-mudahan terkendala dengan masalah hukum yang mereka hadapi. Kemudian bensin sawit direncanakan akan terintegrasi langsung dengan kebun sawit rakyat sehingga diharapkan petani memiliki peran lebih dalam program tersebut. Kemudian persiapan menuju implementasi Bayan B30. Karena di dalam implementasi launching B30 kemarin, Bapak Presiden menyampaikan tidak cukup dengan B30. Sama halnya sewaktu di peresmian pabrik biodiesel John Lynn juga kemarin, Bapak Presiden mengingatkan kembali tidak cukup dengan B30. Masih ada B40, B50 maupun di atasnya. Kemudian persiapan menuju di atas B30, menyusun timeline persiapan implementasi Bayan B30, menyepakati spesifikasi untuk pencampurannya, kemudian mempersiapkan regulasi pendukung, kemudian mempersiapkan pelaksanaan road test. Mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun ini bisa kita lakukan, awal tahun depan kita bisa melakukan road test. Persiapan infrastruktur pendukung, memastikan ketersediaan pendanaan, memastikan kesiapan industri, badan usaha, dan feedstock, melakukan sosialisasi secara masif. Forum kali ini juga bagian dari sosialisasi itu. Baik, Bapak Ibu, untuk implementasi B40, tantangannya saat ini belum ada peraturan yang mengatur lebih dari B30. Yang ada di Permen 12 maksimum sampai B30 hingga tahun 2025. Sehingga perlu disusun regulasi yang berkaitan dengan tersebut. Kemudian di dalam roadmap B40 telah dilakukan kajian teknis tentang B30 dan teknoekonomi. Rekomendasinya dimungkinkan FAME 40%, kemudian rekomendasi kedua, kemungkinan kedua FAME 30%, DPME 10%, kemungkinan ketiga B40 itu terdiri dari FAME 30% dengan green diesel 10%. Jadi ada 3 opsi B40 tersebut. Nah, tetapi secara kesimpulan kemarin hasil dari teknisnya lebih kepada di urutan C, B, baru kemudian A. Kemudian akan kita dorong penyusunan parameter B100 yang digunakan untuk pencampuran B40. Ada di sini Pak Ari Rahmadi menjadi pakarnya nanti harapannya dengan Pak Tirto. Kemudian road test penggunaan B40 mudah-mudahan bisa di awal tahun depan. Kemudian peningkatan kapasitas industri BBN kita sedang inventarisasi, mulai kita sosialisasikan, utamanya seperti industri untuk DPME. Kemudian konstruksi pembangunan green diesel oleh Pertamina. Kemudian pemberlakuan B40 nantinya. Ya mudah-mudahan bisa di 2022 kalau kita sesuai dengan sehat semua dan bisa rencana lancar. Kemudian di penutup menuju biodiesel berbasis sawit berkelanjutan. Ini menjadi tantangan kita, tuntutan dari dunia internasional maupun tuntutan dari keberlanjutan dari lingkungan yang kita miliki sendiri melalui moratorium nomor 8 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Kemudian kita juga mendorong ISPO RSPO
melalui petani sawit, pengusaha biodiesel untuk memiliki sertifikatnya. Kemudian replanting pemampatan lahan kritis maupun eks tambang. Kemudian mendorong peneliti dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Intensifikasi perlibatan dan pendampingan petani juga kita lakukan untuk penyediaan bahan baku green diesel dan melakukan pendampingan bagi petani. Kemudian yang sedang kita susun juga Indonesia Biodiesel Sustainability Indicator, melakukan kajian bagaimana penerapannya, kendati pun dalam voluntary, berkaitan dengan indikator keberlanjutan biodiesel yang meliputi aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dalam pemanfaatan biodiesel itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan implementasi B30, biodiesel tersebut mendukung ketahanan energi melalui pencapaian target EBT 23% pada tahun 2025. Di samping mendukung percapaian target tersebut, secara nilai manfaat dari pengembangan pemanfaatan B30 bisa kita lihat di sini. Dengan B30 tahun 2000 tahun 2021 kita rencanakan ada sekitar 9, juta KL yang volume biodiesel yang dimanfaatkan dengan perkiraan penghematan devisa sekitar 56 triliun, peningkatan nilai tambah CPO sekitar 11 triliun, kemudian penyerapan tenaga kerja sekitar 9.800 orang, kemudian pengurangan emisi GRK sekitar 24,4 juta ton CO2. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, berikan informasi pada kesempatan siang hari ini. Di sesi diskusi mungkin bisa kita detailkan hal-hal yang dianggap perlu untuk merinci. Demikian Pak Unggul yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi Manurung. Berikutnya saya persilahkan kepada Pak Ari Rahmadi untuk menyampaikan bahan presentasinya. Silakan Pak Ari. Jadi waktunya maksimum 25 menit mulai dari sekarang, Pak Ari. Ya, siap Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah gambar dari saya sudah bisa diterima? Saya pikir sudah ini, sudah cukup Sudah jelas. ya? Kok langsung loncat ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Unggul sebagai moderator kami, dan saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Effendi Manurung dan kawan lama saya nih Pak Tirto. Apa kabar Pak Tirto yang telah hadir dalam acara ini yang disponsori oleh Labindo begitu ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Labindo yang telah berkenan mengorganize acara ini sebagai bagian dari kegiatan yang dipisahkan pada pameran tentang alat-alat laboratorium. Kita melakukan secara online ini ya gara-gara pandemi ini, sehingga kita harus seperti ini ya. Biasanya kan kita bisa ketemu langsung gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan paparan tentang inovasi teknologi green fuel berbasis biomasa yang ada di BRIN ini. Kami sekarang Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung menjadi institusi baru namanya Badan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulunya BPPT, sekarang pindah jadi BRIN, gabungan dari berbagai LPNK. Saat ini tetap menjadi kepala kantor BTBRD
organisasi riset PPT BRIN. PPT singkatannya Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada para researcher kami yang dipimpin oleh moderator kami Pak Unggul sebagai kepala program yang telah mengerjakan inovasi teknologi Green Fuel selama 1 tahun terakhir ini. Dan adalah tugas kami untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan ke depan publik dan berbagai inovasi yang telah kami lakukan untuk mendukung program-program bahan bakar nabati khususnya dan energi pada umumnya di Kementerian ESDM. Baik, saya akan berbicara mengenai latar belakang kami melakukan ini, ya. Kemudian konsep dan lingkup pekerjaan kami, deliverables yang akan kami sampaikan, dan kami akan melakukan sharing portofolio riset lainnya, serta membuka bagaimana kita akan bisa bekerja sama kepada seluruh insan researcher di seluruh Indonesia. Baik, latar belakangnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Effendi tadi, Pak Nurung tadi itu ya, bahwa kita ini memang importir energi memang semenjak tahun 2014. Namun apabila kita telaah lebih detail, penggunaan yang terbesar kita itu ada 2, yakni terlihat di sini ya, solar atau diesel oil, baik itu dalam bentuk gas oil yang setan 651 maupun 53 itu sebesar 31% ya, 38%, dan kemudian diikuti oleh gasolin begitu. Jadi dua ini sama, yang paling besar itu adalah LPG. Aftur itu memang juga besar, tapi masih lebih besaran LPG gitu ya. Jadi LPG sekitar 9%, kemudian gasolin itu 42%, bensin lah gitu ya. Lantas baru diesel oil. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional ingin mengupayakan bagaimana memberikan alternatif substitusi kepada impor BBM tersebut gitu. Ya tentunya saat ini kami lebih berorientasi kepada diesel oil, tapi sebenarnya kita itu semua se-Indonesia ini missing poinnya. Jadi kita itu tekor di gasolin begitu. Nah, begitu pula dengan LPG. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah gasolin dan LPG, insya Allah kita akan bisa we are in a good shape gitu ya. Namun syaratnya kualitasnya harus menyamai dengan fossil fuel tadi itu, kuantitas juga harus besar dan harga harus bersaing. Di lain pihak kita punya stok biomasa, terutama di CPO gitu ya. Di samping memproduksi crude palm oil, minyak nabati, dia juga memproduksi banyak biomasa. Nah, itulah yang akan kami bidik di dalam riset kami ke depan begitu. Sekedar sharing saja, saat ini majority adalah kita menggunakan vegetable oil, ya, baik melalui rute transestrifikasi, bahkan ada yang partial hidrogenasi untuk mendapatkan high quality biodiesel, ya. Kemudian sekarang yang sedang kita upayakan bersama-sama dengan membantu ITB pula, dengan ini kami ikutkan, itu bagaimana kita menggunakan vegetable oil untuk memproduksi ya tadi ini green gasoline, green diesel, green after dan sebagainya. Tetapi masih menggunakan vegetable oil. Nah ini kami kehabisan nama ya, kami namakan aja 1,5 generasi 1,5 begitu ya. Nah yang second generation inilah yang menurut kami adalah mungkin masa depan dan agak sukar juga sih. Kami menggunakan woody biomass dengan konsep parolisis, gasifikasi ya, atau seperti ini, dan kita memproduksi bio oil, kita hydrocracking-kan, dan kita pakai sebagai sumber feedstock di dalam produksi gasolin, diesel oil, dan gas. Jadi saat ini yang paling visible memang secara teknikal ya, itu adalah mengubah dari vegetable oil, tapi kami sebagai insan researcher, kami berupaya mengkonversikan dari biomasa. Jadi yang satu dari sono, yang sini dari sini. Tapi ujung-ujungnya adalah tetap sama bikin green gasoline, green diesel, dan green LPG. Ya, tetapi bedanya seperti itu. Nah, alternatifnya sebagai yang saya sampaikan tadi itu ada di kami ini di palm frond ya. Frond itu adalah pelepah-pelepahnya. Kemudian ada palm wood-nya juga ya. Itu
itulah yang akan kita gunakan. Karena memang sebenarnya mereka tuh juga banyak ininya stok biomasanya tadi itu, dan itu semuanya memang dikembalikan ke ladangnya, dari perkebunannya. Tapi kita juga bisa pakai untuk menghasilkan additional additional income ya kalau memang nantinya ada bagi para petani. Gitu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Effendi Manurung tadi, karena ini adalah kata Bapak katakanlah biomasa ini adalah sampah begitu ya, waste gitu, sehingga tingkat renewability-nya memang lebih baik daripada sumber utama yakni CPO atau PKO tadi itu. Karena kita menggunakan sampah-sampah tadi itu. Tapi tentunya lebih sulit, lebih menantang, dan yang jelas risetnya akan lebih lama begitu. Jadi yang kami propose yaitu value-nya tadi itu ya, kita berharap akan ada banyak additional jobs yang tercipta di dalam pengoperasian atau penggunaan biomasa tadi itu menjadi sumber bahan baku bahan bakar cair ya pada matinya ini, dan tingkat renewability-nya pasti lebih baik dari penggunaan vegetable oil tadi itu, walaupun memang tidak dipungkiri penggunaan vegetable oil sebagai feedstock untuk bahan bakar nabati itu jauh lebih istilahnya lebih baik lah gitu ya. Dan memang itu mendukung harga sawit sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian tahu kan harga sawit sekarang $1.200 per ton. Dengan B30 aja segitu. Makanya saya lagi mikir-mikir kalau ada B40 Pak Effendi bisa naik lagi tuh harganya. Dan itu senyum-senyum bagi mereka yang mempunyai kebun kelapa sawit karena harganya sangat meningkat dan petani sawit akan bahagia dengan demikian. Baik, itulah dari sisi ini. Kenapa kami BPPT lagi ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kami dari BRIN berupaya menggunakan feedstock solid biomasa untuk memproduksi bahan bakar cair tadi dengan second generation biofuel. Nah, konsep dan lingkupnya adalah sebagai demikian. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya beberapa kita sebelum masuk ke sana itu player-nya sudah ada sebenarnya ya. Jadi di Ensign Kanada, BTG Netherlands, dan Dinomative Kanada. Mereka memproduksi biomasa menjadi bio oil. Nah, player yang berikutnya itu adalah yang bikin FCC-nya, ada UOP, Haldor Topsoe, beberapa universitas yang mereka mengupgrading bio oil tadi itu. Nah, ini masih terbuka lebar. Kenapa risetnya masih terbuka lebar? Karena mereka ini menggunakan biomasanya itu dari pine wood ya, atau kayu-kayu yang relatif harganya juga harga mahal gitu ya. Jadi susah untuk berkompetisi kalau misalkan dikompetisikan dengan feedstock fossil fuel gitu. Nah, di Indonesia karena biomasanya itu tipikalnya beda dengan mereka, kita memiliki banyak opportunity untuk bisa memproduksi bio oil tadi itu dengan biomasa yang tipikal di tropis di Indonesia. Nah, jadi walaupun mereka sudah ada, tapi nggak sukses-sukses amat gitu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk istilahnya tuh balap lah gitu ya, menyalip mereka begitu. Nah, di lain pihak player untuk bikin FCC dan cold processing memang sudah stabil begitu ya. Namun demikian kita juga masih ada peluang untuk bisa membuat tapi yang skala-skala kecilnya begitu. Jadi bagaimana kita bikin biomasa untuk menjadi bio oil dan kita upgrading, karena upgradingnya juga tipikalnya juga sangat bergantung kepada sumber biomasa kita pula gitu ya. Jadi kita lakukan seperti itu. Kami memilih upgradingnya serta processing lanjutannya itu dengan FCC karena tidak membutuhkan ekstra hidrogen ya. Karena bikin hidrogen juga begitu teman sekalian. Nah, itu yang kita lakukan. Sebagai kita ketahui harga misalkan bahan baku palm oil front ya pelepah itu ya memang murah, sekarang ini nggak ada harganya. Tapi pun kita kasih harga 300 perak per kilo itu pun masih bisa masuk untuk menjadi bio oil tadi itu. Nah, jadi skemanya seperti ini. Kalau kita lihat secara co-processing, saat ini kan kita co-processing RBDPO ya 5-10% gitu ya. Kita masukkan ke dalam baik itu TDHT tadi itu
atau hydrocracking ya, kita lakukan di situ, atau kita masukkan ke fluidized catalytic cracking, tetapi umpannya itu adalah RBDPO. Kebayang harga RBDPO tadi itu harganya sekarang ini kalau CPO 1.200 ton, RBDPO yang mungkin sekitar 1.200 ton pula minimal itu. Jadi per barelnya itu ya 1.200 dibagi 6 ya. Kebayang nggak $200 per barel gitu ya. Saya nggak habis pikir nanti itu harganya jadi berapa, nggak ketemu akal di ujungnya nanti itu. RBDP itu harganya 1.200 dolar per ton, itu bagi 6, itu setara dengan $200 per barel, setara minyak. Gitu ya. Padahal minyak kita harganya 80. Mau jadi harga berapa di ujungnya. Nah, oleh karena itu sangat menarik kalau kita menggunakan crude bio oil plant. Ya. Dari crude bio oil tadi itulah kita pakai sebagai umpan terhadap fluidized catalytic cracking untuk memproduksi bahan bakar yang lebih advance di ujungnya begitu. Karena at the end of the day orang akan melihat harga akhirnya berapa. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sih berharap skemanya adalah karena ini adalah biomasa akan dibuat pabrik-pabrik bio crude oil kecil-kecil di sekitar radius 8 kilometeran gitu ya. Jadi di pegunungan sawit itu ada kecil. Karena yang mahal itu pada prinsipnya bawa biomasa, bawa sesuatu yang murah, energinya kecil, density-nya kecil. Nah, oleh karena itu kita density-nya kita mampatkan sehingga menjadi liquid oil. Kita lakukan situ. Satu cluster ada banyak gitu. Nah, di situ nanti dikumpulkan dapatkan bio crude plant. Situ lalu kita akan produksi, itu akan disetor kepada refinery yang ada atau bikin refinery baru yang memang standalone untuk itu. Di situ konsepnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kisah sukses, tapi menurut saya masih coba-coba juga ya, yang di Brazil itu pirolisis dari raw bio oil dimasukkan ke fluid catalytic cracking yang ada di Petrobras gitu, dengan mencampurkan dengan produk dari gas oil. Jadi produk bawah dari crude oil fraksinasi itu dimasukkan ke situ, kita cracking di situ. Nah, karena FCC tadi itu memang mereka cenderung produksi gasolin gitu ya, cenderung menjadi gasolin, sehingga di sini terbikin gasolin, diesel, dan tentunya banyak coke juga gitu ya. Nah, LPG juga ada, ya, jadi sangat cocok ini gasolin, diesel, dan LPG. Nah, ini sudah dilakukan ininya, tetapi ini dicampur ya, dicampur. Nah, kami juga temukan sumber lainnya di Spanyol gitu ya. Mereka melakukan co-processing pula raw bio oil dengan VGO. VGO itu vacuum gas oil juga dengan commercial spent FCC katalis. Nah, lumayan juga hasilnya, cuma tadi itu coke formation-nya sangat tinggi begitu. Nah, penulis yang serupa juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan catalytic cracking ya untuk raw bio oil. Jadi nggak pakai campur-campuran. Nah, ini menggunakan katalis yang FCC komersial, zeolite base. Nah, ini juga lumayan bagus. Cuma ya tadi itu terbentuk coke juga banyak besar. Nah, disinilah memang Bapak Ibu sekalian, BCO ini memang kalau untuk menjadi sesuatu yang advance fuel-nya, ya harus kita cracking tadi itu. Cuma jangan salah, BCO ini juga udah kebakar begitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan sebagai fuel yang low quality juga bisa begitu. Asal airnya kita keringkan, ya, airnya kita kurangi gitu. Nah, jadi ini ada kisah sukses luar, mari kita emulasi di Indonesia. Nah, sekarang deliverable apa yang kami tawarkan dan kami lakukan dan tawaran itu bersama bareng-bareng. Jadi yang sedang kami lakukan sekarang ini adalah kita memproduksi bio oil, crude bio oil tadi itu dengan menggunakan incline rotary drum reaktor. Nah, incline rotary drum reaktor kita lakukan, kemudian uapnya tadi itu kita kondensasi, kita ambil sebagai hasil BCO. Nah, kita gunakan Kita gunakan semacam
heating media, kita gunakan pasir sebagai heating media untuk memanaskan, muter-muter seperti ini, gitu ya. Kita lakukan dan kita flue gasnya kita perbaiki dan kita buang. Gitu. Tapi pada prinsipnya adalah gasifikasi itu terjadi, pirolisa itu terjadi secara cepat di incline rotary drum tadi itu secara kontinu. Hasilnya sudah ada, tapi unfortunately seperti sama dengan hasilnya tempat-tempat di tempat yang lain, gitu ya. Bahwa yang pertama kami belum sustain, gitu. Jadi produksinya itu hanya bisa sehari, setelah itu clogging, gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang kedua, memang airnya banyak, airnya terbentuk itu banyak, sehingga kalau dibakar itu ya agak susah juga, gitu ya. Nah, ini tantangan untuk kedua. Yang ketiga itu adalah memang ini kurang stabil begitu produknya, sehingga kalau kita lakukan pemanasan produk BCO tadi itu sedikit aja itu sudah ngental gitu. Nah, ini yang agak kita harus lakukan upgrading supaya kita produksinya itu lebih baik lagi dan memperbaiki proses produksi ini gitu. Ini yang sedang kita lakukan. Banyak sekali tantangan, oleh karena itu kami mengundang siapapun yang ada di sini, ayo kita koyok bareng-bareng. Ada yang mau, karena BRIN sekarang ini terbuka Bapak Ibu sekalian. BRIN sekarang ini tidak seperti dulu kita membuka sebagai tempat untuk riset bersama, kita perbaiki bersama untuk kemaslahatan energi di Indonesia. Nah, kami pikir ya kalau kita bekerja di sini ini yang penting itu at the end-nya harus masuk ya, duitnya itu harus masuk. Jadi jangan kerja di sesuatu bidang yang kira-kira N-nya itu tidak masuk, kecuali biodiesel tadi itu. Nah, itu agak beda itu. Biodiesel walaupun harganya mahal tetap aja bisa. Tapi kalau yang ini kita nggak boleh. Kita harus bikin bahwa plan-nya, pabriknya, produknya itu harus bisa berkompetisi kepada fossil fuel. Nah, ini kami sudah melakukan preliminary estimate, bahan bakunya juga agak murahan. Nah, untuk bisa memproduksi pabrik dengan kualitas yang baik, namun bisa jalan, begitu ya. Ini bisa jalan. Nah, sekarang apa yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian? Di sini kami lakukan pengembangan tadi itu, bio-crude oil tadi itu. Kami sudah lakukan yang agak besar. Kami kemudian kembali lagi, go back to the basic science-nya. Coba, karena kami itu tidak menggunakan katalis untuk pirolisis tadi itu. Nah, kami coba yang kecil sekarang tahun ini tuh kita gunakan katalis untuk membantu memperbaiki kualitas BCO yang kita produksi. Ya. Nah, ini sudah baru bulan Oktober ini, kita akan dapat hasilnya akhir nanti sebagai landasan untuk ke depan untuk memproduksi yang lebih baik lagi begitu ya. Ini kalau bisa menjadi kerja bareng-bareng Bapak Ibu sekalian yang ada di seminar ini ya. Ayo kita undang Bapak Ibu sekalian kalau tertarik untuk mengejar pekerjaan ini ya. Challenging, kami punya peralatan ya, kami punya SDM tapi belum cukup. Nah, adapun tadi kan kami bilang bahwasanya sudah ada BCO, nah itu harus diapain? Nah, kami mempromot penggunaan FCC dan ini sedang dilakukan desain reaktornya, regeneratornya, kinetikanya dan integrasinya begitu ya. Ini memang ya agak susah gitu. Tapi walaupun susah tapi UOP udah bisa gitu kan ya. Susah walaupun maaf ini waktunya kurang 4 menit lagi. Ya. Siapa. Jadi saya akan skip kalau gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita maju ke arah ke sana, FCC-nya sedang kita lakukan, banyak tantangan, silahkan kalau mau bantu kami di sini. Nah, saya ingin sampaikan portofolio riset lainnya yang ingin kami sampaikan adalah kami welcome Pak Manurung, ya, Pak Effendi, kami sedang melakukan preliminary selection dari B40. Nah, jadi karena Pak Jokowi bilang B30 nggak cukup, B40, B50 bahkan B100. Nah, kami di BRIN sekarang sudah membuat pabrik DPME ini, Pak. Ini pabrik DPME kami tes dengan Lemiga juga, gitu ya. Nah, hasilnya memang bagus, tapi ya harga nambah, begitu ya. Nah, itu lakukan preliminary selection untuk B40. Jadi kami welcome, nanti kita adakan road test
kami coba sediakan produk DPME-nya bersama-sama dengan Aprobi. Kemudian kami juga melakukan riset co-firing biomasa dan batu bara. Ini juga jadi biomasa yang kita lakukan tadi, kita campur batu bara, kita tes apakah bagus nggak untuk boiler kita. Nah, kita lakukan riset untuk arah sana. Dan yang paling penting lagi juga kami memberikan riset bagaimana menjaga kualitas BM30 dan BM50 dengan menggunakan water removal. Ini sudah ada plan-nya, kita testing, kita akan cek, jangan-jangan biodiesel yang ada di pasaran kita, itulah yang menjadi concern kita nanti Pak Tirto akan membuat quality biodiesel itu is a matter gitu ya. Biofuel itu quality harus matter. Nah, oleh karena itu kami ingin menjaga dengan peralatan-peralatan yang kami propose untuk menjaga kualitasnya. Itu yang kami lakukan. Nah, yang paling penting adalah gini Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ini sudah memetamorfosa menjadi BRIN. Tadi barusan saya diberitahu oleh pimpinan kami di ORPPT bahwa kita membuka kerjasama bareng dengan rekan-rekan peneliti di seluruh Indonesia, siapa yang mau untuk membantu kita dalam mewujudkan desain atau riset mengenai bahan bakar nabati. Jadi saya lihat di sini ada co-processing kalau mau, ada produksi bio-crude oil, biomass characterization, FS standalone green fuel, testing and standardization, bikin katalisnya, methane reformer, plant design engineering. Jadi ini adalah areal-areal yang kita bisa kerja bareng untuk memproduksi kita punya riset. Jadi BRIN telah membuka kepada kita semua untuk berkolaborasi. Nah, kami di BPPT sudah punya modal, gitu ya. Ada crude bioplant oil, fluid catalytic cracking, dan laboratorium uji bahan bakar. Ayo kita keroyok bareng-bareng via penganggaran bareng-bareng di negara maupun penganggaran sambil sharing masing-masing juga bisa. Saya undang insan sivitas akademika, masyarakat umum dan perusahaan untuk kerja bareng untuk mewujudkan riset hal ini. Terima kasih, begitu aja Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Waktunya masih kurang 1 menit, sebetulnya masih punya waktu lebih. Ya, apa-apalah lebih baik. Berikutnya saya persilahkan Pak Tirto dari ITB. Silakan Pak Tirto. Ya, baik Pak Unggul. Selamat siang Bapak Ibu hadirin, yang terhormat Pak Unggul, Pak Ari Rahmadi, dan juga Pak Effendi Manurung. Mohon izin saya coba presentasi, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, memang saya buat tidak panjang juga. Baik, saya coba share dulu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya Pak Unggul. Bentar, ini tertutup. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Baik, saya akan coba untuk memulai. Yang akan saya sampaikan adalah materi tentang pentingnya standar mutu BBN untuk menemukan industri BBN nasional. Baik, saya Tirto Prakoso, mudah-mudahan bisa lancar presentasinya. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar dari Pak Effendi Manurung ya tentang roadmap BBN di Indonesia, dan kemudian juga Pak Ari Rahmadi yang menyampaikan tentang teknologi ya untuk mengkonversi bahan-bahan terbarukan ya menjadi BBN ya. Nah, kalau sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana menjaga ya produk-produk yang berasal dari bahan alam tersebut ya, baik itu dari CPO ataupun minyak-minyak lainnya ataupun dari biomasa ya. Itu semua ya, bagaimana caranya agar dapat dipergunakan dengan baik tentunya. Ya, jadi teknologi itu dapat kita lihat ya, siapa saja dapat menyatakan teknologinya bagus begitu. Nah, akan tetapi produk-produknya ini ya, produk baik itu biogasolin, baik itu biodiesel ya, atau
biohydrogen diesel contohnya ataupun bioaftur itu harus bisa dijaga, ya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga produk-produk tersebut ya agar dapat digunakan dengan baik, muncullah ya adanya standar mutu BBN ya, seperti itu. Nah, standar mutu BBN ini saya mulai presentasi saya ya dengan sedikit tentang standarisasi begitu. Ya, kebetulan saya memang diminta oleh kawan-kawan semua untuk menjadi ketuanya begitu, dan mudah-mudahan ini dapat tersampaikan dengan baik karena sebetulnya ada beberapa poin yang ranahnya adalah ranah dari Badan Standarisasi Nasional gitu kan. Nah, tapi ini saya sampaikan ya dengan cara yang lebih awam, mudah-mudahan dapat mudah diterima. Baik, nah jadi produk-produk hasil proses ya menggunakan berbagai teknologi itu tentunya ingin dipakai dengan aman ya, dengan juga lancar ya di kendaraan kita ataupun di burner kita ataupun di berbagai tempat atau pengguna ya yang nantinya akan banyak menggunakannya. Nah, apa sebetulnya tujuan standarisasi ini? Jadi standarisasi ini judulnya adalah bukan untuk menyulitkan ya, tapi juga banyak faedahnya. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita perlu melakukan standarisasi ya. Yang paling gampang mungkin setiap hari mungkin kita naik motor atau naik mobil ya. Nah, motor atau mobil itu standar di masing-masing negara berbeda ya. Oleh karena itu mungkin kita sempat merasakan bagaimana bedanya kendaraan yang diimpor dan juga kendaraan yang, mohon maaf ya mungkin ya, yang dibuat di dalam negeri gitu ya. Nah, seperti itu mungkin terasa bedanya ya. Itu karena adanya perbedaan standar-standar di beberapa negara begitu. Baik, sebetulnya apa tujuan dari standarisasi? Pertama adalah meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat, transparan dalam perdagangan, ya, kemudian juga kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi. Nah, nanti kita coba bahas sedikit detail tentang hal ini. Dan juga selain meningkatkan jaminan mutu juga meningkatkan perlindungan. Ya, perlindungan kepada siapa? Ya, kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap produk-produk BBN kalau misalnya sekarang kita konteksnya adalah bahan bakar nabati gitu ya. Nah, perlindungan kepada siapa? Konsumen sendiri tentunya, ya sebagai pengguna akhir atau end user begitu kan. Ya, kita tidak boleh mendapatkan bahan bakar yang dapat kita katakan ngasal gitu ya. Seperti itu. Nanti saya banyak beberapa pengalaman begitu. Kemudian juga pelaku usaha, ya. Jadi pelaku usaha juga dilindungi dalam hal ini, ya. Kemudian juga tenaga kerja, ya. Kemudian masyarakat lainnya serta ujungnya adalah negara, ya. Nah, kemudian meningkatkan perlindungan dari apa? Perlindungan dari keselamatan, ya. Ya, artinya untuk keselamatan, ya, untuk keamanan, kesehatan maupun tidak lupa, ya, pelestarian lingkungan hidup. Ya, jadi jangan sampai mengotori, ya, produk-produk bahan bakar kita ini emisinya mengotori. Kemudian juga meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan, ya, dan atau jasa, ya, di dalam dan luar negeri. Jadi standar ini juga hubungannya dengan tidak hanya di dalam negeri, ya, hubungannya adalah dengan luar negeri seperti itu. Baik, nanti ada beberapa bahasan. Kalaupun nanti ada yang terlewat, mangga silakan ditanyakan. Nah, baik, mungkin bicara standar ya. Kalau kita bicara standar dari bahan bakar, kita konteksnya adalah bahan bakar di sini. Nah, saya bicara dulu belum BBN ya, karena sebetulnya BBN ini adalah hasil rekayasa ya untuk menyesuaikan dengan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil ya menuju arah penggunaannya yang mana. Nah, jadi kalau kita lihat maaf ini terlewat ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa namanya bahan bakar itu berasal dari kita pertama kali mungkin zaman dulu belum ketemu bahan bakar nabati ya, meskipun sebetulnya kalau kita lihat ya diesel ya, jadi penemu
mesin diesel itu pertama kali membahan bakari mesin dieselnya bukan dengan solar yang berasal dari fosil, tapi berasal dari minyak kacang tanah, begitu ya. Nah, justru memang dimulai dari bahan bakar nabati begitu. Nah, kalau kita lihat ya bahwa untuk pengguna, kita lihat sebelah kanan, mungkin saya coba ada laser pointernya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ya, ada beberapa penggunaan. Contohnya aja LPG ya. Kemudian apa namanya, nafta atau gasolin yang di bawahnya sedikit. Ya, kemudian juga bioaftur, diesel dan lain-lain ke bawah ini ya. Nah, ini sebetulnya hasil dari suatu proses distilasi minyak bumi begitu yang sekarang dipakai. Nah, untuk setiap jenis bahan bakar ini, ya contohnya misalnya diesel aja atau solar yang kita sebut di sehari-hari di Indonesia, ataupun gasolin. Ini punya spesifikasi khusus, ya. Dan spesifikasi khusus ini ya tentunya hanya dapat digunakan oleh satu pengguna khusus juga. Ya, contohnya adalah apa namanya, kar gasolin atau mobil bensin, ya seperti itu. Bisakah untuk digunakan kendaraan diesel? Tidak bisa, begitu ya. Mengapa? Karena apa namanya, bahan bakar itu sebetulnya menyesuaikan dengan mesinnya, ya. Atau bahkan sebetulnya ya nanti di slide kedua ya nih, ya di slide kedua ini saya coba sampaikan bahwa yang namanya bahan bakar ini ya sebetulnya ya merupakan pasangan dengan engine ataupun sarana penggunanya, ya. Nah, contohnya saja di sebelah kanan saya ada beberapa jenis ya, ada internal combustion engine atau apa namanya, spark ya, ignition engine begitu. Kemudian ada turbin ya yang dipakai mesin jet ataupun untuk pembangkit listrik. Kemudian ada burner begitu ya. Nah, ini semua setiap engine, setiap jenis mesin ini ya itu mempunyai ya keinginan dengan spesifikasi yang apa namanya, yang diinginkan oleh pembuat atau engine manufakturer seperti itu. Nah, oleh karena itu yang namanya standar ya itu penting ya untuk dijaga. Mengapa? Supaya para pengguna ya atau mesin-mesin yang sudah diciptakan atau sudah diproduksi ya ini tidak mengalami kerusakan gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kalau kita sedikit kembali ya, misalkan saja ya dulu sempat ada kasus-kasus misalnya mencampur kerosin ya atau mencampur gasolin dengan minyak tanah ya, ketika harga minyak tanah sangat murah dulu ya, zaman saya muda begitu ya. Itu banyak kasus-kasus ya, karena kerosin sangat disubsidi, harganya sangat murah, kemudian gasolin lebih mahal. Nah, sehingga ada pihak-pihak yang mencampur gasolin dengan kerosin. Memang asal-asalnya, awal-awalnya maaf, mobilnya tidak rusak. Tapi umurnya ya ternyata umur mesin mobilnya menjadi pendek. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya spek atau spesifikasi gasolin yang sudah distandarkan, kalau kita punya spesifikasi kerosin yang sudah distandarkan, dan kemudian ada pihak-pihak yang menjual ya dengan apa namanya akhirnya menimbulkan suatu kasus ya rusaknya kendaraan, seperti dulu pernah ada taksi suatu perusahaan besar ya tiba-tiba sekian ratus kendaraannya macet. Nah, itu kesalahannya di mana? Nah, kita perlu melakukan testing ya. Apakah bahan bakar yang dipasarkan ini sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh pembuat engine dan juga oleh produsen ya, dan juga sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu biofuel ya tentunya CPO misalnya ya yang apa namanya sebagai bahan baku misalnya, atau RBD PKO atau RBD CPO atau RBD PO maaf ya, RBD KO misalnya ya, itu sebetulnya suatu bahan yang kalau saya sebagai orang teknik kimia atau chemical engineering mau dijadikan apapun bisa ya, mau dijadikan apa namanya CPO, mau kita jadikan bensin bisa ya, mau jadikan diesel bisa, menjadikan bioaftur bisa gitu ya.
hanya saja menyesuaikan teknologinya seperti itu. Ya, jadi agar ya suatu produk yang dapat digunakan dengan aman oleh konsumen, ya ini dapat dijaga gitu ya, maka diperlukanlah standar-standar ini, ya seperti itu. Nah, bagaimana spesifikasi standar itu dibuat, gitu ya? Nah, misalnya saja kita ingin menetapkan ya suatu spesifikasi untuk bahan bakar diesel, ya. Dalam hal ini biodiesel. Jadi biodiesel misalnya saja dari FAME misalnya ya, seperti itu. Nah, suatu cairan yang bisa dibakar, ya tentu dia punya ya karakteristik yang berupa parameter-parameter uji yang tertentu, begitu ya. Nah sekarang kalau dia ingin dijadikan diesel, dijadikan bahan bakar diesel, nah harus menyesuaikan dengan ya kendaraan ataupun mesin yang akan dipakai, begitu ya. Nah kalau sekarang mungkin lebih mudah, mengapa? Karena kita tinggal apa namanya quote and quote menyesuaikan dengan spesifikasi solar yang ada. Ya, hanya saja kalau dia berbentuk atau berstruktur molekul fatty acid methyl ester, tentunya ada standar yang menyatakan bahwa ini betul-betul fatty acid methyl ester dan bukan oli misalnya ya, seperti itu kasarnya. Nah, setelah dianalisis maka kita akan punya ya rentet urutan ataupun daftar atau list gitu ya, atau daftar ya dari parameter-parameter yang merupakan properties atau sifat fisik kimia ya dari suatu bahan bakar begitu. Nah, standar itu bagaimana? Ya, standar itu bagaimana hubungannya dengan sifat-sifat fisik ini. Nah, jadi standar ini atau maksud saya spesifikasi ini ya yang nantinya ya melalui BSN ya nanti di bawah ada setelah ini ada mekanisme penentuannya begitu ya, yang nantinya akan dijadikan SNI ya, disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional begitu ya, dan bisa berlaku secara voluntary ya ataupun mandatori begitu ya. Meskipun sebetulnya mandatori yang ada di Indonesia ya biasanya dibuat suatu keputusan dirjen atau keputusan menteri, mungkin setahu saya keputusan dirjen ya. Seperti itu nanti monggo Pak Effendi Manurung kebetulan menjadi pembicara di sini, yang kebetulan Pak Effendi Manurung ini adalah wakil ketua dari Komtek ya, yang sehari-hari ada di sekretariatnya di EBTKE begitu. Jadi kalau misalnya sedikit ada saya yang sedikit salah mohon bisa diperbaiki begitu. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya standar itu adalah ya sifat fisik kimia dari suatu bahan bakar yang telah diujikan pada kendaraan dan kemudian dibuat menjadi SNI ya. Atau misalnya di Amerika ada ASTM ya, kemudian di Jepang ada JIS ya, Japan Industrial Standard, kemudian ada DIN ya, dan macam-macam. Jadi setiap negara punya ya standar masing-masing. Nah, Indonesia punya yang namanya SNI yang sejarahnya ya cukup panjang gitu ya. Karena kita sebagai negara yang maju berdaulat harus punya yang namanya standar ya dalam berbagai kehidupan ya. Nah, termasuk di sini untuk bahan bakar nabati. Nah, jadi kalau SNI dikatakan SNI itu apa? Ini saya ambil langsung dari sumber BSN 2021. Ya, jadi SNI adalah ya standar nasional Indonesia tentunya ya yang memuat dokumen yang memuat ya ketentuan teknis ya, bisa aturan, pedoman, karakteristik dari suatu kegiatan ataupun hasilnya atau produknya dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN ya. Dan untuk dipergunakan stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ya ditinjau dari konteks keperluan tertentu ya. Nah, jadi SNI ini adalah dokumen yang maha penting ya. Mengapa? Ya karena tentunya yang mengatur ya produk-produk ya yang berada di ataupun dalam lingkup ya Republik atau NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu.
Nah, jadi semua yang masuk di Indonesia tentunya harus sesuai dengan SNI ya, barang-barang itu maupun bahan bakar pun begitu ya. Baik, seperti itu. Saya lanjutkan. Baik, ini juga masih dalam sumber SNI. Nah, jadi dalam penentuan standar ini ya ada yang namanya komite teknis. Nah, komite teknis ini bisa ada ketuanya, ada wakilnya, dan juga ada anggotanya. Ya, anggotanya ya dipilih ya tentunya pada saat ini bukan dengan pemilihan umum tentunya ya, tapi berdasarkan pengetahuan tentang ahli-ahli siapa saja yang layak untuk menjadi komite teknis. Nah, selain itu komite teknis juga tidak hanya dari ahli-ahli akademik ataupun ahli riset begitu, ataupun ahli pemerhati ya, tapi juga dari stakeholder ya. Stakeholder lainnya adalah stakeholder lainnya adalah dari produsen bahan bakar itu sendiri ya, kemudian juga dari pengguna bahan bakar ya. Juga kalau saya sebut lainnya ada dari akademisi ya, contohnya misalnya dulu ada dari BPPT, dari LIPI ya, kemudian dari Pertamina juga ada sebagai produsen ya. Semuanya ikut dalam komite teknis ini dan membicarakan ya SNI apa ya, atau isi SNI, NC dokumennya ini seperti apa ya, parameter-parameter yang baik untuk sebagai misalnya biosolar ya, atau sebagai biodiesel, sebagai biohidrokarbon atau biohydrogen diesel yang tadi telah diterangkan Pak Ari Rahmadi begitu kan ya. Ini kita buat dalam suatu dokumen begitu. Dan dokumen ini kemudian setelah melalui beberapa rapat teknis ya, kemudian maju ke konsensus begitu. Nah, konsensus ini tentunya mengundang ya semua yang hadir ya, stakeholder yang hadir, dan kemudian menyetujui isinya begitu. Baru kemudian masuk ke jajak pendapat. Nah, jajak pendapat ini kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan ya, Pak Bayu mungkin dari BSN hadir di sini. Saya waktunya agak kurang ingat begitu. Ya, kemudian setelah jajak pendapat dibuka ke masyarakat, jika ada komplain ya bisa menyampaikan kepada BSN, dan kemudian setelah jajak pendapat selesai baru disahkan seperti itu. Dan kemudian apakah SNI ini bersifat voluntary atau mandatory, kewajiban atau kesukarelaan, ya itu sebetulnya masih ada instrumen lainnya, itu adalah keputusan dari pemerintah. Ya. Nah, contohnya karena keputusan ini sangat penting, atau misalnya bahan bakar ini sangat penting bagi kehidupan rakyat atau masyarakat sehari-hari, tentunya harus ada regulasi ya yang menaungi SNI ini, bahwa SNI ini diberi sifat mandatori ya. Nah, contohnya biodiesel. Nah, biodiesel ini pada saat ini, dan juga kemudian saya kira juga gasolin ataupun diesel ya ataupun solar itu punya keputusan dirjen begitu ya, yang mengikat bahwa kualitasnya harus seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan istilahnya penjagaan kualitas ya. Nah, EBTKI sendiri ya, mungkin Pak Effendi nanti kalau bisa juga bantu saya menjawab mungkin ya. EBTKI sendiri ataupun Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ya, ini punya mekanisme sendiri bagaimana cara mengawasi ya apakah produsen-produsen biofuel ataupun bahan bakar nabati ini bisa sesuai dengan standar ya. Ada sistem monitoring yang diadakan setahun sekali kalau tidak salah begitu ya. Ya, untuk memastikan bahwa BUBBN ya itu menghasilkan atau memproduksi bahan bakar yang sesuai dengan regulasi seperti itu. Nah, saya kira mekanismenya sudah established ya, dan saya juga ikut beberapa kali membantu begitu ya. Nah, sehingga kualitas dari biodiesel yang diproduksi oleh BUBBN atau Badan Usaha Bahan Bakar Nabati begitu ya, itu dapat sesuai dengan keinginan ya pengguna ya, atau sesuai dengan SNI yang sudah buat keputusan dirjen seperti itu.
Baik, kita teruskan. Baik, nah sedikit saya ingin cerita-cerita tentang fungsi-fungsi SNI yang tadi sebetulnya di awal tadi tujuannya sudah disampaikan, begitu ya. Nah ini meningkatkan perlindungan kepada konsumen, ya pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat pengguna lainnya juga dan serta negara, begitu. Jadi jangan sampai juga negara ya secara besar dirugikan, begitu ya. Nah itu juga merupakan fungsi dari SNI, begitu ya. Jadi konsumen tentunya ya. Kalau bicara konsumen ya tentunya semua pengguna dari bahan bakar BBN ini atau BBN ini ya dapat ya dengan Pak aman. Tirto, bisa Baik. lebih dipercepat lagi? Oh baik Pak. Ya, Tinggal waktunya berapa menit Pak? sedikit. Maaf. Ya, kurang lebih 7 menit lah ya. 5 Oh baik. sampai 7 menit ya. Siap. Baik, saya coba karena masih ada mungkin 5 lagi slide. Terima kasih Pak Unggul, terima kasih. Kemudian perlindungan kepada konsumen, ya ini melindungi dari produk BBN yang buruk, ya sehingga performa kendaraan atau mesin dapat selalu prima begitu. Ya kemudian memastikan faktor keekonomian dan dalam penggunaan mesin dan kendaraan dapat dijamin. Ya jadi usia kendaraan itu tidak pendek, tidak setahun 2 tahun kemudian minta turun mesin misalnya. Ya. Nah kemudian juga terhindar dari pemalsuan produk, ya. Oleh karena teknologi pembuatan BBN sebetulnya dapat. Contohnya biodiesel. Biodiesel ini dapat dengan mudah diproduksi masyarakat sebetulnya, begitu ya. Tapi bagaimana ya agar dapat dijaga dengan baik? Yaitu tidak lain adalah dengan ya membuat standar ya dan juga pengawasan tentunya. Kemudian pelaku usaha juga begitu, ya memberikan arahan jelas produk BBN dengan kualitas tertentu dapat diterima oleh seluruh konsumen di suatu negara ini. Ya contohnya Indonesia tentunya ya. Kemudian juga menjamin produk yang dijual diterima di Indonesia dan juga di mancanegara. Ya cerita sedikit tentang ini adalah banyak inovator-inovator bahan bakar yang mengaku bahan bakar nabati, tetapi ya contohnya datang ke Komtek begitu ya, kita melakukan rapat dan kemudian memberikan formulanya, diskusi tentang formulanya. Tapi ketika ditanya sebetulnya isinya apa, ya hanya disampaikan hasil tes laboratorium ya tentunya alhamdulillah kita mengerti semua isinya seperti apa. Nah ketika ditanya beberapa parameter ini menyimpang ya dari dari standar gitu. Nah kalau seperti ini tentunya tidak bisa diterima ya sebagai bahan bakar yang dapat dipasarkan kepada masyarakat luas. Ya mengapa? Karena sudah pasti ya ujung-ujungnya adalah ya kerusakan pada mesin seperti itu. Kemudian juga engine manufacturer, ya jadi memberi kejelasan pada pembuat mesin kendaraan untuk menentukan, ya merancang jenis konfigurasi mesin kendaraan yang terbaik, ya agar dapat dengan aman menggunakan BBN di suatu negara atau di Indonesia. Ya, jadi ini mungkin Pak Rohim ya sebagai dari Kaikindo, ya mungkin pasti sudah tahu betul ya bahwa kalau pembuat mobil tidak tahu standar bahan bakar yang ada di Indonesia seperti apa, ya tentunya ya tidak bisa ya dengan baik memasarkan ya. Jangan-jangan filternya cepat mampet ya, kemudian injektornya cepat rusak ya. Dan seperti itu tidak mau karena engine manufacturer juga menanggung ya asuransi atau keyakinan bahwa mesinnya dapat digunakan dengan baik tiap hari tanpa ada kendala begitu. Memastikan bahwa kendaraan mesin tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa kendala ya berjangka waktu panjang sehingga ekonomis dalam penggunaannya seperti itu. Kemudian aspek perlindungan ini saya kembali lagi ya bahwa keselamatan dan keamanan contohnya misalnya ya kemudahan dari terbakar, meledak dan lain-lain. Contohnya biodiesel. Nah biodiesel ini ada yang namanya flash point ya. Flash point ini tidak boleh terlalu kecil ya karena yang namanya biodiesel itu ya kalau terkontaminasi oleh bahan bakar atau bahan bakar lain yang lebih rendah flash point-nya, tentunya ini tidak menjadi biodiesel lagi. Ya, kemudian juga berbahaya ya bagi handling karena handling biodiesel dengan gasolin juga akan berbeda. Kemudian juga kesehatan, ya. Misalnya saja kandungan timbal, ya logam berbahaya, benzen, aromatik, sulfur, ini sudah diterapkan. Misalnya saja untuk Euro 4,
misalnya, ya kandungan sulfurnya harus sangat kecil, ya bahkan ukurannya ya di bawah 50 ppm misalnya, ya. Nah, dan apakah kita sudah masuk ke sana? Ya itu perlu distandarisasi dan kemudian diregulasikan seperti itu. Kemudian juga peningkatan berbagai aspek ya dengan standar BBN. Apa saja peningkatannya? Ya kejelasan arah penjaminan mutu, efisiensi produksi karena mutu produksi sudah jelas ya. Jadi pabrik-pabrik tidak bingung mau produksi yang mana ya. Kemudian daya saing nasional di dunia luar karena kita memiliki acuan khusus BBN dalam negeri. Tidak sembarangan BBN boleh diimpor ya ataupun diekspor tentunya. Kemudian persaingan usaha yang sehat ya dan transparan dalam perdagangan itu memberikan acuan dasar mutu BBN di Indonesia sehingga suatu perusahaan BBN tidak serta-merta bilang punya saya lebih baik daripada yang lain. Ini ada standar ya sehingga yang membatasi semua begitu kan. Kemudian kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha dalam memacu kemampuan inovasi teknologi baik dari si pengguna maupun produsen ya. Nah, jadi dalam inovator-inovator teknologi ya juga harus ya bahwa produknya sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan. Ya regulator atau negara juga mendapatkan benefitnya, memberikan kepastian hukum, mengarahkan dengan jelas para produsen kendaraan bermotor, produsen BBM maupun BBN dan masyarakat dalam berniaga begitu ya. Negara memiliki suatu kejelasan dalam setiap jenis BBN untuk dapat melakukan jual beli serta menunjang keekonomian perdagangan BBN di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, contohnya case study biodiesel gitu ya. Pada tahun 2006 ya FAME pertama kali dijual di SPBU TB Simatupang. Nah sebelum dijual ya SNI 7182 2006 telah disahkan ya dan menjadi acuan bahwa ya 5% kalau tidak salah B5 pada saat itu ya dapat digunakan dengan baik. Ya, jadi waktu itu masih DJLPE kalau tidak salah ya kami membuat standar. Pada saat itu juga saya sudah terlibat ya. Dan sekarang standar ini sudah menjadi 7182 2015. Jadi sudah beberapa kali update. Nah, hanya saja update ke tahun 2018 ini belum sepakat ya sampai sekarang ya dengan berbagai kendala tentunya. Nah, jadi kalau stakeholder belum setuju ya SNI belum bisa ditentukan. Baik, BioAftur juga begitu ya dengan uji testing J24 ya flying test pada saat itu berhasil. Pada saat itu kita juga sudah punya ya BioAftur, bahkan pada tahun 2018 sudah disahkan BioAfturnya SNI 8674 situ. Baik, nah jadi Komtek Bioenergi sampai saat ini telah menghasilkan ya standar yang cukup banyak. Nah di sini ada 11 ditambah 22. Ini bercampur dengan ya karena sekarang Komtek 2704 sudah di-split menjadi 2, yaitu adalah produk cair dan juga produk padat. Jadi bahan bakar padat dan bahan bakar cair dibagi 2 ya dengan oleh sebab apa? Karena adanya ketentuan dari BSN sehingga kita harus di-split menjadi 2 komisi teknis seperti itu. Baik, penutup ya, jadi secara umum standarisasi berbagai aspek kehidupan negara sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan di negara tersebut. Kemudian secara khusus standar spesifikasi BBN sangat penting untuk dirancang dan disahkan agar seluruh pemangku kepentingan industri BBN nasional dapat menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di suatu negara termasuk Indonesia. Baik, ini nostalgia saja. Tahun 2005-2008 kami di ITB sudah menggunakan biodiesel bahkan B10 sampai B50 begitu. Ya, meskipun sekarang B-nya baru 30, kami sudah mencoba dulu sebetulnya lebih dari 10 tahun lalu. Kemudian terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Unggul. Terima kasih Pak Unggul. Mohon maaf kalau agak lama. Ya, terima kasih Pak Tirto. Hadirin, demikian tadi presentasi yang diberikan oleh Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi ada 3 presenter tadi. Ada Bapak Effendi Manurung yang menjelaskan tentang progres dan juga kebijakan-kebijakan yang telah di-launching oleh Kementerian ESDM ya terkait dengan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk substitusi BBM ya, mulai dari progres di mana pemanfaatan biodiesel ya, bioetanol dan bahan bakar lain ya yang diupayakan untuk menggantikan peranan BBM ya, dan kemudian progres saat ini termasuk rencana pemerintah memanfaatkan B40 dan kemudian Pak
Rahmadi, Pak Ari Rahmadi juga telah menjelaskan tadi tentang bagaimana upaya untuk memanfaatkan biomass ya, terutama biomass waste padat untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar cair yang bisa mensubstitusi BBM ya, karena kalau mengandalkan minyak-minyak nabati yang ada seperti CPO dan lain-lain, harganya juga kemungkinan sangat berat ya untuk bersaing atau menggantikan peranan bahan bakar fosil. Kemudian terakhir Pak Tirto menjelaskan pentingnya melakukan standarisasi untuk setiap bahan bakar ya, karena setiap mesin mempunyai ciri khas yang tersendiri ya, misalkan mesin mobil bensin itu perlu punya standar khusus ya, yang hanya bisa digunakan oleh BBM yang mempunyai bahan bakar yang mempunyai standar untuk mesin bensin. Demikian juga solar dan lain-lain. Nah, itu tadi yang saya rangkum sedikit tentang penjelasan dari 3 presenter. Nah, selanjutnya kita masuk kepada waktu untuk diskusi ya. Nah, sebelum saya lempar ke forum lagi, sebelumnya sudah ada pertanyaan yang disampaikan lewat chat ya. Yang pertama kelihatannya ini disampaikan kepada Bapak Effendi Manurung ya. Apakah implementasi yang tadi Bapak Manurung telah menyampaikan rencana implementasi biodiesel fuel B40 yang akan mulai dilakukan di tahun 2022. Nah, apakah implementasi ini akan dilakukan secara bertahap atau langsung di semua sektor? Nah, ini untuk Pak Effendi Manurung. Nah, kemudian ini mungkin lebih tepat dijawab oleh Pak Ari Rahmadi. Apakah campuran B40 sudah ditentukan mengingat saat ini ada campuran FAME, DPME, dan HVO. HVO itu mungkin hydrogenated vegetable oil ya, saya kira. Nah, kemudian yang ketiga, adakah panduan kepada para stakeholder untuk melakukan persiapan terkait implementasi B40? Ini kembali ke Bapak ini ya, Effendi Manurung ya. Nah, sementara itu dulu, silakan Pak Effendi Manurung menjawab tadi yang 1 dan 3, kemudian berikutnya Pak Ari Rahmadi. Monggo, silakan Pak. Terima kasih. Baik, Pak Unggul, mohon maaf Pak Unggul nggak cepat, ada kendala teknis tadi Pak. Terkait dengan implementasi B40, mohon izin Bapak dan Ibu, kedengaran suara saya? Ya, jelas Pak. Nah, ya, oke. Baik, berkaitan dengan B40 yang kami sampaikan di paparan tadi, untuk B40 ini dilatar belakangi potensi sawit kita masih cukup signifikan, masih 20% dari sekitar 20% dari sawit kita yang bisa kita gunakan terhadap bahan bakar. Sementara di dalam implementasi di atas B30 dimungkinkan B40. Di dalam kajiannya yang telah dilakukan Balitbang SDM, ada 3 formula yang dikaji. Yang pertama, FAME B40 itu untuk FAME 40%. Yang kedua itu B40 itu dalam bentuk FAME 30% dan DPME 10%. Yang ketiga itu FAME 30 dan HVO 10%, seperti itu. Dari hasil kajiannya itu memang lebih mengarah kepada HVO, tambahan HVO, kemudian tambahan DPME, baru kemudian tambahan FAME-nya. Jadi seperti itu ininya. Itu yang pertama dari hasil ini. Baru yang kemudian dari sini, dari kajian aspek teknoekonomi, bicara mengenai ketersediaan.
ketersediaan saat ini yang lebih besar ketersediaannya adalah tambahan PAME 40, artinya tambahan PAME 10%. Kemudian ketersediaan yang kedua itu tambahan DPME 10%. Sementara kalau HVO tersebut masih dalam proses pembangunannya, yang relatif bisa masuk di 2023 atau 2024 malah seperti itu. Itu berkaitan dengan ketersediaan. Kemudian di sisi biaya yang lebih murah itu adalah tambahan PAME. Kemudian lebih murah lagi di bawah tambahan PAME, kemudian tambahan yang urutan kedua tambahan DPME, baru yang urutan ketiga tambahan HVO seperti itu. Jadi itu posisinya sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan bagaimana tahapannya, kita di dalam dalam masa diskusi kita sedang memastikan ketersediaan rencana pengembangan daripada produsen DPME dan rencana pengembangan dari HVO. Relatif HVO sudah mulai tergambarkan, tapi rencana pengembangan dari produsen DPME, volume di berapa volume pada tahun berapa itu sedang kita pastikan. Kemudian setelah langkah berikutnya adalah meminta bantuan Pak Tirto, Pak Ari Rahmadi menentukan spek untuk dilakukan uji jalan seperti itu. Setelah nanti disepakati spek bahan bakar yang akan dilakukan, baru kemudian kita lakukan uji jalan. Terkait dengan di tataran implementasinya, dimungkinkan saja kami juga meyakini dari segi ketersediaan HVO, DPME, apalagi HVO, kami yakini belum cukup untuk kita dapat implementasikan di 2022 seperti itu. Benar, kami yakini belum cukup, maka dimungkinkan itu dalam bentuk bisa saja dalam bentuk area tertentu, utamanya seperti HVO. Bisa saja masih secara bertahap dibuat dalam bentuk angka yang relatif di atas B30, tapi masih belum sampai ke Kelihatannya masih mute semua ya, perlu di-unmute ya. Enggak, ya masih mute. Ya. Ini tiba-tiba unmute ya. Dari tadi nggak kedengaran ya Pak Unggul? Baru aja ya? Enggak, baru saja hilang. Oke, baru saja. Jadi bisa Mungkin saja benar. jarinya ada yang salah Iya. tekan. Benar Pak Unggul, bisa saja itu di area-area tertentu kita lakukan. Tetapi sebelum kita implementasikan, kita pastikan dulu bahwasanya mutu dari kualitas bahan bakar nabati yang akan dicampurkan itu adalah spesifikasi yang kita sepakati bersama, baik produsen BBN maupun produsen produsen dari kendaraan seperti itu Pak. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Unggul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi. Pak Ari silakan. Masih di mute ya. Baik Pak, saya hanya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Effendi tadi itu. Di antara technical aspek dari B40 yang berasal dari full FAME ini dibandingkan dengan FAME 30 10 DPME dan FAME 30 dan 10% adalah HVO. Tentunya para pengguna tadi itu lebih prefer yang bagian secara teknis ya, bagian 10% HVO dan 30% FAME tadi. Hanya saja memang harganya paling mahal begitu ya. Nah, ini memang berkaitan dengan dengan subsidi yang akan diberikan oleh negara. Nah, secara teknikal yang paling yang paling lemah itu adalah B40 dengan semuanya dari FAME.
Namun tentunya DPME ada di tengah-tengahnya tadi itu, harga masuk, terus kemudian technical aspeknya juga masih bisa ya masih boleh di sini, masih boleh. Jadi kalau biasanya kalau yang bagus sih memang yang di tengah-tengah gitu ya. Barangnya ada, teknikalnya masih bisa diterima oleh semua pihak, harganya masih masuk. Barang ada, diterima di semua pihak, dan itunya masuk. Cuman tantangannya adalah bagaimana menjaga tadi itu yang disampaikan oleh Pak Tirto, bagaimana menjaga kualitas dari B40 nantinya itu ya. Nah, ini juga harus menjadi tantangan kita semua. Saya yakin sih kalau keluar dari pabrik biodiesel udah bagus. Begitu nyampe ke konsumen itu kan harusnya sama dengan yang ada di mana? Yang keluar ya, Pak ya. Nah, tapi kan belum tentu juga. Ada degradasi dan sebagainya macam. Nah, inilah yang harus kita tentukan. Jadi saran saya sih belum clear cut ya. Tapi uji cobalah yang menentukan, dan kalau bisa sih uji cobanya di Pak Effendi Manurung, kalau kita lakukan uji coba ya tiga-tiganya kita uji coba benar-benar gitu, ya, supaya masyarakat bisa menerima. Dan sebenarnya saya juga mendorong kalau bisa ada beberapa pabrikan yang pernah bilang ke saya memang sedang mengembangkan kendaraan diesel yang 100% biodiesel, B100 gitu. Nah ini kan jadi istilahnya itu breakthrough gitu ya, kalau ada yang bisa. Jadi bisa semacam kayak flexi fuel begitu. Nah ini yang juga menjadi pendorong juga. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Tirto bisa menambahkan. Tadi ada juga pertanyaan, adakah panduan kepada para stakeholder untuk melakukan persiapan terkait implementasi B40? Mungkin Pak Tirto bisa ngasih masukan, termasuk juga melengkapi penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Effendi Manurung maupun Pak Ari Ramadi. Silakan Pak Tirto. Baik Pak Ugel, ini terkait B40 ya Pak. Nah, jadi B40 ini mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah dilakukan tes gitu ya. Nah, hanya saja mungkin yang saya ketahui untuk sampai lebih tinggi, yaitu tentunya masih banyak ya beberapa poin masih harus direkonfirmasi lagi seperti itu. Dan juga setahu saya mungkin Pak Effendi bisa memberikan tambahan, apakah pasokannya juga sudah bisa mencukupi ya, karena menurut saya, setahu saya kapasitas produksi yang ada sekarang ya mungkin dengan beberapa tambahan pabrik biodiesel baru sudah bisa mencukupi begitu. Tapi so far setahu saya masih agak kurang dikit lah ya, kalau tidak salah Pak Effendi ya. Nah seperti itu. Dan kemudian juga sebetulnya saya sendiri kalau sebagai researcher juga begitu di biofuel, ya 40% itu tidak melulu biodiesel dari FAME ya, kalau bisa, meskipun mungkin sekarang masih persoalan harga ya, karena kalau kita menggunakan biohidrokarbon atau biohydrofine diesel misalnya, akan lebih baik begitu ya, karena kendala-kendala yang ada kalau kita menggunakan 40% biodiesel atau FAME ini dapat dikurangi seperti itu. Nah tentunya Komtek juga masih terus bersama-sama Lemigas ya, bersama-sama EBTKI ya, sama-sama memantau begitu. Begitu Pak Unggul kalau dari saya. Ya, terima kasih terima kasih Pak Tirto. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin ya, 2 pertanyaan, tapi nanti tergantung waktu karena kurang 5 menit lagi. Nah ini pertanyaan yang pertama, izin bertanya kepada Bapak Effendi Manurung mengenai implementasi bioetanol. Bagaimana rencana untuk meningkatkan penggunaannya agar sesuai Permen PSDM? Itu Pak Effendi, silakan. Baik, terima kasih Pak Unggul. Berkaitan dengan pengembangan bioetanol, kami dari Direktorat Bioenergi memang kami nggak bisa bilang ini ya, kami selalu mendorong bagaimana implementasi bioetanol ini bisa kita lakukan. Namun ternyata hasil yang kita miliki itu sama sekali
sangat tidak menggembirakan, yang membuat hal tersebut agak berbeda dengan biodiesel. Biodiesel itu selisih antara HIP dari biodiesel dengan harga solarnya itu bisa diakomodir atau bisa diselesaikan oleh BPDPKS, dana pungutan sawit tersebut. Akan tetapi tantangan di kita di dalam pengembangan bioetanol, HIP dari bioetanol tersebut masih masih tinggi, sehingga ada gapnya itu gapnya itu tidak populer atau sangat membebani pembiayaan dari negara. Jadi itu yang membuat hal tersebut. Kendati pun demikian, kita terus mendorong bagaimana HIP tersebut bisa mendekati harga dari premium tersebut, atau minimal bensin yang di kelas yang terbaik. Kita dorong bagaimana peneliti-peneliti bisa masuk ke bioetanol maupun misalnya generasi kedua yang mungkin biaya konversinya relatif bisa lebih kecil, sehingga HIP nanti bisa lebih bersaing dengan harga bensin tersebut. Itu yang tantangan kita di sisi harganya, Pak Unggul. Mohon bantuan dari BRIN juga tetap konsisten bagaimana mencari biaya konversi yang lebih ini. Kami mulai dari almarhum Arif Yudiarto, Pak Unggul. Arif Yudiarto, kami ini kami udah berusaha bagaimana dengan pola yang memvariasi variasi ini, namun hingga sekarang belum mempunyai hasil sama sekali. Demikian Pak Unggul, makasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya permasalahan di masalah keekonomian ya. Nah, mungkin ini karena waktu sudah habis ya. Jadi mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat bisa dijawab di sini. Nanti bisa dijapri saja saya kira ya. Untuk itu karena waktu sudah habis ya, sekarang sudah jam 12, maka berikutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Ya, MC. Siang Bapak, bisa langsung ditutup aja Pak. Mungkin sudah selesai. Dulu sebentar ya Pak ya. Katanya ada foto bersama tadi. Iya, foto bersama dulu ya Pak. Saya ingatkan nanti lupa. Iya. Pak Unggul, terkait bioetanol nih, jadi kepingin jawab sedikit aja. Iya. Ya sebetulnya nih kami di ITB nih bareng-bareng sudah mencoba bagaimana agar pasarnya mulai ada lagi nih Pak, dengan beberapa dukungan dari teman-teman yang penggiat bioetanol begitu ya. Mudah-mudahan lah mungkin dalam waktu dekat Pak Effendi ya. Ya siap, kita dukung Nanti Pak. ada Makasih banyak. FGD 2 hari Rabu depan tentang bagaimana bioetanol ditingkatkan lagi pasarannya begitu. Ya, intinya sebenarnya kalau bioetanol itu kan teknologinya udah tersedia. Betul, Pak. Hanya masalah harga ini yang susah masuknya kan. Ya. Cuman masalahnya kalau negara seperti Brasil bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, itu dia, Pak. Itu tantangannya kan. Ya. Nah, oke. Mungkin dari panitia apa ini udah siap dengan foto? Iya Bapak. Saya Pak, senyum ya Pak. 1, 2, 3. Pak. Sudah? Satu kali lagi ya Pak. 1, 2.
Ya Pak, sudah. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak. Demikianlah acara kita pagi sampai siang ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak narasumber ya. Pak Ari Sama-sama, Ramadi, Pak Effendi Manurung, Pak Tirto Prakoso ya, dan juga para hadirin yang telah mengikuti acara ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Unggul. Terima Pak kasih Ari Pak Unggul. Ramadi. Terima kasih Pak Ali. Kapan Ya, nih kita Pak. main ke BRIN nih? Cie.